Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya dari kompetensi umum mengenai getaran gelombang dan bunyi, dan sekarang masuk materi yang kedua, yaitu mengenai gelombang. Sebelumnya pernah dibahas sedikit mengenai getaran. Baiklah, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang itu? Ya, jadi gelombang itu adalah suatu musikan atau getaran, jadi ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Perlu diketahui ya, pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Oke, berikut diberikan beberapa contoh gelombang. Nah, ini ada gelombang pada air, ya. Kemudian gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang bunyi, gelombang pada selingki. Kalau selingki ya seperti per dengan anak-anak yang warna-warni. Cuma kalau yang selingki aslinya terbuat dari baja. Gelombang gempa, itulah contoh-contoh dari gelombang. Kita lihat bagaimana gelombang air ini bisa menghancurkan kapal, rumah di sekitar pantai, karena memang gelombang itu pada akarnya adalah energi. Gelombang cahaya, gelombang itu juga dapat memiliki kemampuan menghancurkan, karena memang gelombang adalah energi. Gelombang gempa apalagi. Berdasarkan arah getar dan rambatnya, maka gelombang dibagi menjadi dua, yaitu satu gelombang transversal. Apa itu? Adalah gelombang yang arah getar dengan arah rambatnya saling tegak lurus. Dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang arah getar dengan arah rambatnya sejajar. Apa bedanya? Nah, ini gelombang transversal. Kita punya sebuah tali, kemudian kita kasih pusikan ke atas bawah, ya. Maka tali itu akan merambat. Nah, merambat itu katakanlah ke kanan, arah getarnya atas atau bawah, ya. Dan ini saling tegak lurus. Nah, arah rambatnya ke kanan, arah getarnya atas bawah. Nah, itu tegak lurus. Itulah yang disebut sebagai gelombang transversal. Jadi arah getar dengan arah rambatnya tegak lurus. Kemudian kalau yang longitudinal apa? Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dengan arah getarnya dia sejajar. Sejajar itu maksudnya ketika kita kasih arah rambatnya ke kanan, maka arah getarnya juga ke kanan. Itu kan sama-sama ke kanan, sejajar. Ya, itulah gelombang longitudinal. Berikut bagian-bagian dari gelombang transversal. Oke, kita tahu bahwa contoh sederhana dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali, ya, pada sebuah tali ya bergelombang seperti ini. Atau pada air juga boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini, ciri dari gelombang transversal itu satu, dia punya yang namanya bukit gelombang. Nah, ini bukit. Kenapa bukit? Karena bukitnya bentuknya seperti bukit. Kemudian ada lawan dari bukit. Apa? Lawan dari bukit adalah lembah gelombang. Nah, ini lembah gelombang. Di bukit itu bagian yang menonjol ke atas, kalau lembah itu bagian yang cekung, ya, cekung ke bawah. Itulah lembah gelombang. Satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian, mana itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Satu gelombang itu kan sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini. Nah, ini nih. Itulah panjang gelombang. Nah, jadi panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Kemudian, bagian yang lain, nah ini ujung dari bukit, ya. Bagian tertinggi dari bukit itu kita sebut sebagai puncak gelombang. Nah, kalau dari sini ke sini nih, ini simpangan maksimum yang dulu pernah dibahas di getaran. Nah, simpangan maksimum ini paling tinggi nih, nggak ada yang lebih tinggi daripada titik ini. Maka dari sini ke sini, ya, itu yang kita sebut sebagai amplitudo. Ya, ini juga amplitudo. Ini juga amplitudo. Kalau maksimum. Kalau tidak maksimum berarti di sini dia posisinya. Maka bukan amplitudo, kita nyebutnya simpangan saja di sini. Di sini simpangannya berapa? 0. Sini simpangannya berapa? 0. Sini berapa? 0. Di sini simpangannya maksimum. Ya. Itulah bagian-bagian dari gelombang. Nah, yang mana sih satu gelombang? Tadi sudah disebut bahwa satu gelombang itu adalah terdiri atas satu bukit, satu lembah. Ini satu gelombang itu di satu bukit, jadi satu lembah. Jadi satu gelombang itu ya ini dikotakin. Ya. Kalau ini berapa gelombang? Kita lihat.
ini ke sini sampai C itu satu gelombang, ini kan setengah. Nah, ini adalah 1,5 gelombang. Kalau ini, ya, ini satu gelombang, ini satu gelombang. Nah, berarti dia 2 gelombang. Ya, jadi itu. Oke, berikutnya adalah mengenai gelombang longitudinal. Sama seperti gelombang transversal ya. Jadi gelombang longitudinal itu punya panjang gelombang yang mana sih satu gelombang. Kalau tadi pada transversal satu bukit satu lembah. Kalau longitudinal seperti apa? Ada ciri khasnya. Gelombang longitudinal cirinya dia punya rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan. Kalau pada transversal ada bukit lembah, bukit lembah. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Yang mana satu gelombang? Satu gelombang itu adalah ya ini, terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Kalau transversal kan satu bukit satu lembah. Tapi kalau longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Ini satu panjang gelombang. Ya. Atau kalau mau setengah-setengah boleh. Regangan di setengah di sini ya. Kembali lagi ke regangan yang setengah. Regangan setengah dengan setengah kan jadi satu. Nah, ini rapatannya full satu. Itulah satu gelombang. Dari A ke B ini berapa gelombang? Kita lihat. Nah, ini rapatannya ada setengah. Ini rapatan yang di sini ada satu. Di sini rapatannya ada satu. Jadi rapatannya ada berapa? Ada dua. Regangannya ada berapa? Ada dua. Rapatannya dua, regangannya dua. Berarti gelombangnya dua. Lambda. Itulah gelombang longitudinal. Oke, berikutnya adalah pembagian gelombang berdasarkan ada tidaknya medium perambatan, maka dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tanpa medium pun dapat merambat. Nah, ini contoh dari gelombang mekanik, ya, artinya dia memerlukan medium untuk merambat adalah gelombang pada air. Mediumnya apa? Karena ini gelombang pada air, maka mediumnya adalah air. Kalau airnya nggak ada, kalau mediumnya tidak ada, berarti gelombangnya pun jadi tidak ada. Contoh lain dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali. Di sana yang berperan sebagai medium adalah tali. Kalau talinya tidak ada, maka gelombangnya pun jadi tidak ada. Itu adalah gelombang mekanik. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik yaitu adalah gelombang yang tanpa medium pun dapat merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, ini gelombang cahaya. Ya, kita tahu bahwa cahaya itu memiliki berbagai macam panjang gelombang, dari mulai ada yang dapat dilihat sampai ada yang tidak dapat dilihat. Dan ini macam-macam, dari mulai X-ray, sinar X, sinar ultraviolet, sinar inframerah, radar, FM, TV, ya, dan seterusnya. Ini adalah gelombang elektromagnetik yang tanpa medium pun dia dapat merambat. Dari mana tahu? Ya, contohnya cahaya matahari, itu kan cahaya, gelombang cahaya. Dia sumbernya dari matahari, dan itu bisa sampai ke bumi, padahal dia melewati ruang angkasa yang tidak memiliki medium. Tapi gelombangnya bisa sampai ke bumi. Itulah gelombang elektromagnetik. Nah, besaran apa saja pada gelombang? Nah, tadi sudah sekilas dibahas. Jadi ada yang namanya panjang gelombang atau lambda, simbolnya seperti ini, yaitu adalah jarak yang harus ditempuh gelombang dalam satu periode. Karena jarak panjang, maka disatuannya adalah meter. Kemudian yang kedua adalah frekuensi gelombang, simbolnya F kecil, yaitu adalah banyaknya gelombang dalam waktu tertentu, satuannya adalah Hertz. Kemudian cepat rambat gelombang, V kecil, adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu, satuannya adalah meter per second. Dan periode gelombang, T besar, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang, satuannya second. Hubungan besaran-besaran tersebut ya dinyatakan dalam lambda atau panjang gelombang sama dengan cepat rambat gelombangnya dikali dengan periode. Karena periode adalah 1 per F, maka persamaan ini itu bisa dinyatakan menjadi persamaan lambda sama dengan V dibagi F, atau V dikali 1 per F, ya. Karena T-nya itu adalah 1 per F. Contoh, cepat rambat sebuah gelombang adalah 100 meter per second. Jika panjang gelombang tersebut adalah 5 meter, maka frekuensi gelombang adalah, oke, seperti biasa, secara sistematis diketahui dulu apa saja yang ada. Yang pertama, cepat rambat gelombang. Di sini tertulis 100 meter per second, berarti V-nya 100 meter per second. Kemudian panjang gelombang, lambda berarti ya,
itu adalah 5 meter, lambda 5 meter. Ditanya adalah frekuensi F. Jadi yang diketahui V dan lambda. Frekuensinya berapa? Kita tahu bahwa rumus frekuensi tadi itu adalah bisa diambil dari rumus ini ya. Lambda sama dengan V dibagi F ya. Jadi lambda sama dengan V dibagi F. Karena F-nya, maka F ini bisa dinyatakan dengan V dibagi lambda. Dia akan sama dengan 100 dibagi 5, sama dengan 20 Hz. Jadi frekuensi gelombang adalah 20 Hz. Berikutnya, contoh 2. Sebuah tali dengan panjang 4 meter digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar. Jika cepat rambat gelombang adalah 1 meter per second, tentukan frekuensi gelombang. Oke, ini tali digetarkan atas bawah yang membentuk gelombang seperti ini. Dengan cepat rambat gelombangnya adalah 1 meter per second. Anggaplah ke arah kanan. Oke, apa yang diketahui dari soal ini? Kita lihat. Oke, nah, dari sini kita dapat informasi yang mungkin tidak tersurat di dalam soal ceritanya, tapi dengan cara menggambar kita nanti jadi tahu apa informasi yang lain yang memang tidak disampaikan dalam tulisan. Ternyata dari sini kita dapatkan bahwa lihat gelombang yang terjadi adalah ini satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Atau ini satu gelombang, ini satu gelombang. Ternyata gelombang yang terjadi adalah 2 gelombang atau 2 lambda. Ya. Dan diketahui juga panjang talinya adalah 4 meter. Dari sini ke sini itu 4 meter. Nah, ya. Jadi ini adalah 2 lambda, ininya 4 meter. Sama. Jadi di sini bisa kita nyatakan 2 lambda sama dengan 4 meter. Kan gitu. 2 lambda sama dengan 4 meter. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya adalah 4 meter dibagi 2. Jadi lambdanya sama dengan 2 meter. Jadi panjang satu gelombang ini itu adalah 2 meter. Ya, dari sini ke sini kan 4 meter, maka kalau cuma segini saja, itu adalah 2 meter. Ini ke sini 2 meter, kalau dijumlahkan 4 meter. Ya, jadi kita ketahui lambdanya adalah 2 meter. Berikutnya apa? Masih belum terjawab pertanyaannya, karena yang ditanya adalah frekuensi, bukan lambda. Nah, kita punya hubungan bahwa lambda sama dengan V dibagi F. Ya, karena yang ditanya frekuensi, maka F sama dengan V dibagi lambda. Sama dengan V-nya berapa? 1. Lambdanya berapa tadi? 2. Jadi V per lambdanya sama dengan 1 per 2. Jadi frekuensi gelombang adalah setengah Hz. Oke, itu contoh mengenai gelombang pada tali. Oke, berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang mengalami yang namanya pemantulan atau istilahnya itu adalah refleksi, reflection bahasa Inggrisnya. Apa itu? Peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Mantul. Ya. Kalian bercermin, itu pemantulan. Nah, ini contoh pemantulan. Ya. Jadi kalau kalian bercermin, itu prosesnya adalah pemantulan, refleksi. Ya. Atau ketika kalian melihat panas terik matahari mengenai lantai, terasa silau, itu juga prosesnya adalah pemantulan. Jadi itulah pemantulan. Tidak hanya berlaku pada cahaya, bahwasanya sifat gelombang ini berlaku umum pada gelombang apapun. Jadi kalau bercermin itu kan terjadi pada cahaya. Nah, ada lagi pemantulan yang berlaku terjadi pada bunyi. Ya, ketika kita berteriak di area lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing, maka seolah-olah akan ada bunyi ya yang mengikuti setelah kita teriak. Bunyi itu kita sebut sebagai bunyi pantul, ya terjadi karena pantulan, gemak, gaung dan sebagainya. Itulah contoh dari pemantulan gelombang bunyi. Kemudian gelombang pada tali juga sama. Jadi kalau tali kita pantulkan, ya kita kasih getaran, talinya ini diikat pada sebuah dinding, maka dia akan mantul kembali. Ya, pantulannya ini akan seperti ini. Ya, jadi itulah pemantulan. Yang berikutnya, gelombang mengalami yang namanya pembiasan atau refraksi, reflection. Apa itu? Pembelokan gelombang akibat melewati dua medium yang berbeda. Jadi gelombang akan mengalami pembelokan karena melewati dua medium yang berbeda. Ini contohnya. Jadi misal ada gelombang cahaya, ya harusnya kalau dia melalui medium yang sama dia akan lurus, nah, kan gitu. Tapi karena ternyata ini melewati medium yang berbeda, di sini medium yang atas itu adalah udara, yang bawah adalah air, maka ternyata
sinar gelombangnya atau cahayanya itu yang harusnya lurus ternyata jadi tidak lurus. Dia bengkok mendekati normal. Itulah pembiasan. Jadi pembelokan. Jadi sinarnya itu atau gelombangnya itu dibelokkan. Dampaknya apa? Dampaknya yang sering kita lihat sehari-hari. Nah ini, kita taruh pensil di dalam gelas berisi air, maka kita akan melihat seolah-olah pensil itu seperti bengkok. Nah, seperti ini. Nah, ini terjadi akibat pembiasan. Ya. Jadi, pembelokan gelombang akibat melewati dua medium yang berbeda. Yang ketiga, difraksi. Apa itu? Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi tergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ketika ada gelombang melewati celah, bukaan, ya, celah, ya, maka gelombang itu akan mengalami penyebaran atau pembelokan, pelenturan. Nah, seperti ini. Semakin dia besar celahnya, ya, atau semakin kecil celahnya, itu berdampak kepada nanti gelombang yang terjadi. Ya, jadi itu adalah difraksi. Ya. Yang keempat, interferensi. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, kalau dia gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Jadi syaratnya itu tadi, harus koheren, ya, beda fase yang tetap, memiliki frekuensi yang sama, kemudian memiliki amplitudo yang hampir sama. Oke, ini contoh. Interferensi maksimum saling menguatkan. Ini amplitudenya awalnya anggaplah 1. Ini gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua juga sama, amplitudenya 1. Ini kita lihat amplitudenya sama, fasenya pun juga sama. Ya. Kemudian ketika dia bergabung, nah ini amplitudenya yang asalnya 1 ini menjadi 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Itu interferensi maksimum yang saling menguatkan. Yang kedua, interferensi minimum saling melemahkan. Nah, ini terjadi jika ada dua buah gelombang. Ini biasanya terjadi kalau fasenya berbeda. Ini fase yang pertama seperti ini, ya, dimulai dari naik dulu gelombangnya. Kalau ini dimulai dari turun dulu, tapi amplitudenya sama. Ya, ketika dia bergabung menjadi tidak ada gelombang karena saling menghilangkan, melemahkan. Ya, kalau dia terjadi pada air, ini riak air itu akan terlihat seperti ini. Ya, kalau terjadi pada cahaya, maka nanti akan ada pola terang gelap terang gelap. Yang terang itu berarti menguatkan, yang gelap itu berarti melemahkan. Itu adalah interferensi. Kalau pada bunyi mungkin kita sering dengar ya ketika naik mobil, ada dua buah mobil bis ya, sedang beriringan atau saling membalap satu sama lain, maka kadang kita suka mendengar suara bisnya itu seperti nah, seperti naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itu terjadi karena memang kedua gelombang dari masing-masing bis itu berinterferensi, bergabung, berpadu. Ada yang menguatkan suaranya agak tinggi dan ada yang melemahkan suaranya agak rendah. Itulah interferensi. Berikutnya dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Dispersi ini terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembias. Prisma cahaya, cahaya putih, ya. Ketika dia melewati prisma, terjadi pembiasan, akan dibiaskan menjadi warna Meiji Hibiniu. Itu adalah dispersi. Kemudian yang keenam, polarisasi. Polarisasi adalah suatu peristiwa arah getar gelombang, dan ini hanya terjadi pada gelombang transversal saja, yang acak menjadi satu arah getar, atau bisa juga dikatakan peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Apa sih ini? Jadi ini hanya berlaku pada gelombang elektromagnetik saja ya, hanya transversal misalnya. Kalau gelombang bunyi dia tidak berlaku, longitudinal tidak berlaku. Jadi kita lihat ini, kita lihat
gelombangnya asalnya ada yang vertikal, ada yang horizon. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizon. Ketika dia melewati polarisator, maka ternyata ada gelombang yang memang tidak bisa dilewatkan. Jadi gelombang yang muncul itu hanya yang berdiri saja nih, yang tegak saja. Gelombang yang tidurnya tidak bisa melewati karena itu tadi sudah dipolarisasi. Itulah polarisasi. Nah, ini contohnya terjadi pada kaca film mobil, ya. Kita lihat ada beberapa kaca film mobil, ya, yang itu mampu mengurangi energi cahaya yang masuk ke dalam mobil. Nah, ini peristiwanya adalah polarisasi. Istilahnya kita mungkin polarize. Ada kacamata polarize, itu juga sama, prinsipnya sama. Oke, itu adalah materi mengenai gelombang. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi berikut, yaitu mengenai bunyi. Oke, kita lanjut rentetan materi getaran gelombang, dan sekarang adalah materi terakhir, yang itu mengenai bunyi. Dan tentunya tetap belajar di rumah saja dalam rangka mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Oke, apa itu bunyi? Sekilas mengenai bunyi. Jadi bunyi itu termasuk salah satu dari jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran telinga. Dalam pelajaran fisika, bunyi ialah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita mukul itu menyebabkan benda bergetar, maka dihasilkan bunyi. Speaker, kalau kita pegang itu speaker, pasti dia bergetar. Nah, itu juga menjadi sumber bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah satu, terdapat benda yang bergetar, tentunya sumber bunyi, ya. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Jadi bunyi itu merambat kalau ada medium, ya, udara biasanya. Serta yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi percuma ada sumber bunyi, ada medium, tapi tidak ada yang mendengar, tetap saja tidak akan terdengar. Sifat bunyi. Bunyi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Ciri gelombang bunyi tersebut antara lain yang satu, merupakan gelombang longitudinal yang sudah dibahas. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getar dengan arah rambatnya sejajar atau searah, ya. Dia itu terdiri atas rapatan regangan. Kedua, tidak dapat merambat pada ruang hampa, ya, karena bunyi itu masuk ke dalam gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi kalau tidak ada medium, ruangnya hampa, maka bunyi tidak bisa merambat. Ketiga, kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium, ya. Jadi kalau bunyi itu bisa merambat di mana saja, bisa di zat padat, cair, gas. Nah, perambatan bunyi itu akan semakin cepat kalau kerapatan mediumnya lebih tinggi, lebih rapat. Nah, kita punya 3 jenis zat. Ada padat, cair, dan gas. Nah, dari ketiga zat tadi, mana yang lebih rapat? Yang pertama zat padat lebih rapat. Yang kedua zat cair, yang ketiga gas. Ini artinya bunyi akan merambat lebih cepat pada zat padat yang kerapatan mediumnya paling tinggi. Yang keempat, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Pemantulan kita sudah bahas, ya. Nah, resonansi apa itu? Nah, peristiwa bergetarnya benda akibat benda lain bergetar. Dengan syarat apa? Karena memiliki frekuensi yang sama. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut. Yang kelima, bunyi dapat juga mengalami resonansi. Yang tadi yang keempat. Oke, frekuensi bunyi. Sebagai bentuk gelombang, bunyi memiliki frekuensi. Masih ingat ya apa itu frekuensi? Ya. Kalau kita bicara bunyi, berarti kan bicara getaran, ya. Jadi frekuensi bisa dikatakan sebagai banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Apa bedanya? Pertama, gelombang audiosonik atau audible wave, yaitu adalah gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi bunyi. Sebagai bentuk gelombang, bunyi memiliki frekuensinya. Apa itu frekuensi, masih ingat?
Nah, karena bunyi adalah getaran, maka frekuensi bisa kita katakan banyaknya getaran dalam 1 second. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Apa itu gelombang audiosonik atau audible wave? Jadi gelombang audiosonik merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita, yakni berada pada kisaran frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ini adalah frekuensi yang masih bisa didengar oleh manusia. Di batasnya 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya. Yang kedua, gelombang infrasonik, infrasonik wave, yaitu adalah gelombang bunyi yang berada pada frekuensi di bawah frekuensi gelombang audiosonik. Ya, berarti di bawah berapa? Di bawah 20 Hz. Ini sangat lambat sekali frekuensinya. Saking lambatnya, kita tidak bisa mendengar frekuensi ini karena kurang dari 20 Hz. Yang ketiga, gelombang ultrasonik, ultrasonic wave, yaitu adalah gelombang bunyi yang frekuensi berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu 20.000 Hz. Ini saking cepatnya bergetarnya sampai-sampai telinga manusia pun tidak bisa mendengar. Jadi manusia itu memiliki keterbatasan. Tidak bisa mendengarkan yang lambat dan tidak bisa mendengarkan yang sangat cepat. Nah, bisanya yang mana? Tengah-tengah saja. Itulah frekuensi bunyi. Aplikasi sifat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Jadi, cepat rambat bunyi di dalam air laut kan sudah diketahui. Ini besarnya sekitar 1.400 meter per second. Nah, untuk mengukur kedalaman laut, kita akan menggunakan kapal, yang nanti kapal tersebut akan memancarkan bunyi ke dasar laut. Nah, di bagian dasar bawah kapal itu nanti ada detektor, yang mana detektor ini akan menghasilkan gelombang listrik jika mendapatkan bunyi pantul. Ya. Dengan mengukur waktu yang diperlukan sejak bunyi dipancarkan sampai ditangkap kembali oleh detektor, maka kedalaman laut di bawah posisi kapal dapat ditentukan. Ya. Dengan demikian, kedalaman laut suatu wilayah dapat dipetakan dengan teliti. Petanya di sini maksudnya peta dari kedalaman laut. Ya, di sebelah sini kedalaman yang berapa, sana beberapa. Nah, ini sangat penting sekali untuk eksplorasi kelautan, terutama untuk kapal laut, kapal selam. Prinsipnya seperti ini. Jadi ini adalah kapal laut, dia memancarkan gelombang bunyi. Gelombang datang, mengenai dasar, dia akan mantul. Kemudian gelombang pantulnya itu nanti akan ditangkap oleh detektor di sini. Nah, taunya dari mana? Nah, gelombang pantul ini nanti ketika ditangkap oleh detektor akan menghasilkan sinyal listrik yang nantinya akan diubah oleh detektor, indikator-indikator pada kapal. Dari sini kita sudah punya V-nya 1400. Kemudian waktu dari sini ke sini, ya, pulang pergi ya waktunya, itu juga kita jadi tahu. Misal ketika dipancarkan waktunya 10.15. Setelah balik lagi ternyata waktunya adalah 10.20. Ini kan berarti waktu dari sini ke sini itu memerlukan waktu 10.15 dengan 10.20 berarti waktunya sekitar 5 detik. Ya, jadi waktunya 5 detik. Tapi ingat waktunya itu hanya sekali jalan saja. Jadi bukan 5 detik tapi 5 detik dibagi 2. Jadi waktunya adalah 2,5. Jadi V-nya ada, waktunya ada, nanti S-nya itu bisa dicari, ya, jaraknya bisa dicari. Jarak di sini berarti kan kedalaman. Jadi itu prinsip dari mengukur kedalaman air laut. Yang kedua, mengetahui kandungan ikan di bawah laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, kita dapat mengetahui kandungan ikan di bawah laut. Jadi sebagian gelombang akan dipantulkan oleh ikan-ikan yang berenang di bawah permukaan laut. Kita dapat membedakan gelombang pantul benda yang diam dan benda yang bergerak. Nah, ini jadi dengan membedakan gelombang pantul. Kalau benda bergerak pantulannya seperti ini, kalau benda diam pantulannya seperti itu. Nah, itu bisa diasumsikan bahwa ada mungkin benda bergerak di dalam laut, apalagi selain ikan. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi nggak perlu harus melihat ke dalam laut. Berikutnya adalah kelelawar. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan, seperti kelelawar. Kelelawar dapat memancarkan gelombang bunyi, sehingga dapat memanfaatkan peristiwa pantulan bunyi. Nah, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang di malam hari. Selain itu, kelelawar
dapat mengetahui mangsa yang akan disantap. Jadi kelelawar itu tidak bisa melihat di malam hari, ya. Nah, dia mengandalkan pantulan, ya, yang dihasilkan dari tubuhnya itu untuk mengecek di depannya itu ada benda atau tidak. Nah, prinsip dari ini digunakan oleh kacamata tunanetra, ya, untuk mengetahui di depan itu ada benda atau tidak. Jadi kalau ada benda itu pantulannya akan diterima. Ya. Kemudian berikutnya adalah mendeteksi kerusakan logam. Selain dimanfaatkan untuk mengetahui kedalaman laut dan gua, gelombang ultrasonik juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan logam yang berada di dalam tanah, misalnya pipa air dan lain-lain. Prinsipnya adalah ketika pulsa-pulsa gelombang bunyi menembus sebuah logam yang rusak, maka pulsa-pulsa itu sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Nah, pulsa-pulsa yang dipantulkan itu terjadi karena mengenai suatu pembatas yang memiliki massa jenis yang berbeda. Pantulan-pantulan pulsa tersebut diterima alat pendeteksi sehingga kerusakan pada logam dapat diketahui. Jadi, prinsipnya, kalau bendanya atau logamnya masih bagus, maka pemantulannya itu sempurna. Tapi kalau sudah rusak, pemantulannya itu jadi tidak terlalu sempurna. Itu prinsipnya seperti itu kurang lebih. Oke, itu tadi adalah bagaimana manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah mengenai efek Doppler. Kalian mungkin baru dengar terkait dengan efek Doppler, tapi kalau dulu suka ikut ibunya ke bidan, ketika mau punya adik, mungkin sering mendengar ada sebuah alat namanya alat Doppler, ya. Ini mirip-mirip dengan apa yang kita bahas hari ini. Dan memang prinsipnya sama. Efek Doppler. Jadi efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Jika kita di sini adalah sebagai pendengar sedang diam dan mendengar suara dari sumber suara yang juga diam, maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi dengan frekuensi yang sama dengan sumber suara. Ya, maksudnya gini. Bapak sedang diam. Kemudian di samping Bapak ada sebuah sirine memancarkan frekuensi 100 Hz. Ya. Maka sirinenya memancarkan frekuensi 100. Maka frekuensi yang Bapak dengar sama, 100 juga. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Efek Doppler itu terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Maksudnya apa? Ketika sumber bunyi sirine yang ada di Bapak tadi bergerak menjauh, jadi kan asalnya kalau diam yang didengar 100 ya. Ketika dia menjauh nanti yang didengar itu bukan 100 lagi. Atau ketika dia bergerak mendekati, semakin mendekati Bapak, maka yang didengar itu bukan 100. Bisa lebih kecil atau bisa juga lebih besar, tergantung gerakan relatifnya itu seperti apa. Ya, ini contoh. Contohnya adalah ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita. Maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin meninggi. Nah, lagi di pinggir jalan, diam, tiba-tiba ada mobil ambulan lewat. Ketika mobil ambulannya mendekat, kita akan merasakan bahwa bunyi sirinenya itu semakin tinggi. Ya. Kemudian ada saat di mana mobil tersebut melewati kita dan semakin menjauh. Maka kita akan mendengar bunyi sirine akan semakin mengecil. Nah, itu jadi frekuensi yang didengarnya berubah. Ada saat dia membesar, ada saat dia mengecil. Inilah yang disebut sebagai fenomena efek Doppler. Yaitu apa? Perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang bergerak. Oke, itu efek Doppler. Aplikasi efek Doppler, aplikasi. Jadi kita belajar bukan tidak ada manfaat, tapi ada manfaatnya. 1. Sirine. Suara yang dikeluarkan sirine pada mobil ambulan, polisi, ataupun pemadam kebakaran dirancang untuk memanfaatkan efek Doppler semaksimal mungkin. Sehingga pendengar akan makin waspada terhadap mobil-mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Jadi gini maksudnya. Kalau ketika kita lagi naik motor di jalan, tiba-tiba ada mendengar suara frekuensi yang semakin meninggi, itu artinya ada sumber bunyi yang semakin mendekati kita. Nah, kalau bicara mobil sirene, tidak jauh dari mobil polisi, ambulan, pemadam, maka diharapkan kita aware, peduli dengan hal tersebut, sehingga semaksimal mungkin kita mengkondisikan jalan, minggirlah, supaya memberi jalan pada mobil-mobil tersebut.
Atau ketika dia menjauh berarti sudah semakin mengecil, ya berarti kondisinya sudah normal kembali. Itu. Yang kedua, radar. Efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Radar. Jadi, prinsipnya pemantulan. Ya, pemantulan radar di sini. Yang ketiga, kesehatan. Echokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga dapat menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini yang biasa dipakai oleh bidan-bidan untuk ngecek. Dokter juga sama, untuk ngecek bagian dalam organ, untuk memetakan bagian organ atau melihat, ya, baik secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Prinsipnya sama, pemantulan. Selanjutnya kita bicara secara kuantitatif mengenai efek Doppler. Jadi kita tadi sudah membahas bahwasanya frekuensi sumber bunyi yang diterima atau didengar oleh pendengar itu dia sangat relatif sekali, ya. Jadi bisa semakin besar atau semakin kecil tergantung bagaimana posisi dari sumber bunyinya. Nah, sekarang kita akan bicara seberapa besar sih besarnya atau seberapa kecil sih kecilnya. Ya, jadi berapa frekuensi yang diterima oleh pendengar dari sumber bunyi yang bergerak, apakah itu mendekat, menjauh, atau mungkin kitanya juga sama-sama ikut bergerak, tidak diam. Yang jelas, ada satu persamaan yang nanti akan digunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan tadi, yaitu dinyatakan dalam persamaan Fp sama dengan, dalam kurung besar, V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs, ya, tutup kurung dikali dengan Fs, di mana Fp di sini adalah frekuensi, ulangi, Fs di sini, ya, adalah frekuensi dari sumber bunyi. Frekuensi sirine mobil, sirine ambulan, klakson, ya, sumber bunyi. Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat, ya. Frekuensi satuannya adalah Hertz. Kemudian V adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini biasanya 340 meter per second. Kemudian Vp adalah kecepatan pengamat. Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Kecepatan satuannya meter per second. Nah, di sini ada tanda positif negatif, positif negatif. Nah, ini kapan positif negatifnya itu tergantung bagaimana posisi pengamat dan posisi dari sumber bunyi. Jadi ada rumus khusus untuk membahas kapan positif dan kapan negatif. Nah, ini ketentuan penggunaan rumusnya. Nah, yang pertama, ya, apapun kondisinya, yang paling penting dan utama adalah selalu kondisikan pengamat ada di sebelah kiri dan sumber bunyi ada di sebelah kanan. Jadi kita harus menggambar, ya, apapun kondisinya, pengamat itu, ya, ini ada di sebelah kiri. Nah, sementara sumber bunyi ada di sebelah kanan. Ini aturan kita saja, ya. Aturan yang kita buat, ya. Jangan dibalik, pengamatnya ada di kanan, sumber bunyinya ada di kiri, ya. Kesepakatan kita saja pada saat ini, pengamatnya harus selalu ada di kiri, sumber bunyinya harus ada di kanan. Yang kedua, terkait dengan tanda positif negatif, ya ini. Jika pengamat atau sumber bunyi bergerak ke kanan, maka kecepatan pengamat atau sumber bunyi positif. Yang ketiga, jika pengamat atau sumber bunyi bergerak ke kiri, maka kecepatan pengamat atau sumber bunyi bernilai negatif. Apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau ternyata ini pengamatnya ke kanan, nah ini positif. Atau sumber bunyinya ke kanan, maka dia positif. Vp positif kalau ke kanan, Vs positif kalau ke kanan. Pengamat ke kiri, Vp, maka dia negatif. Sumber bunyi ke kiri, Vs, maka dia negatif. Nah, itu tadi yang positif negatif dari rumus yang tadi di awal. Ya. Contoh, ini baru menentukan kapan tanda positif dan negatif pada Vp dan Vs. Jadi, positif negatifnya itu hanya pada Vp dan Vs. Contoh, ini pengamatnya, ya, kalau kita simpulkan ini pengamat dan sumber bunyi saling mendekat, kan gitu ya. Pengamat dan sumber bunyi saling mendekat. Jadi tidak ada yang diam. Dua-duanya bergerak saling mendekat. Oke, kalau kita mendekat, ingat, pengamat harus ada di kiri, sumber bunyi harus ada di
kanan. Kalau saling mendekat berarti kan pengamatnya harus ke kanan, sumber bunyinya harus ke kiri. Seperti itu. Nih. Karena VP-nya ke kanan, maka dia positif. Nah, VS dia ke kiri, maka dia bernilai negatif. Maka di rumusnya jadi gimana? Ini kan rumus umumnya. Ya. Maka dia berubah menjadi, nah seperti ini. Ya. Yang positif siapa? VP. Ini yang asalkan plus minus tadi. Kita tinggal plusnya aja. Ya. VS negatif. Nah, sehingga rumusnya menjadi V min VS. Kalau yang atas tadi V plus VP. Jadi, nggak ada lagi positif negatif. Karena kan tadi sudah berubah positif dan negatif. Dikali Fs. Ini kalau kondisinya keduanya saling mendekati. Contoh lain. Nah, tadi mendekati. Yang sekarang pengamat dan sumber bunyi bergerak searah. Bergerak searah. Kita anggap bergerak searahnya sama-sama ke kanan. Jadi, pengamatnya ke kanan, sumber bunyinya juga ke kanan. Ini mungkin ibaratnya maling ngejar polisi. Nah, malingnya, polisinya. Polisi kan yang di sumber bunyi. Oke, rumusnya jadi gimana? VP tadi sama dengan yang tadi ya. Karena dia ke kanan, dia positif. Ya. VS, tadi kan ke kiri negatif. Sekarang ke kanan, jadi positif. Nah, sehingga rumusnya VP dan VS-nya jadi positif-positif. Nah, sehingga jadi positif VP, positif VS. Rumusnya jadi seperti ini. DFP sama dengan V plus VP dibagi V plus VS. VS ya, dikali Fs. Ya. Kalau tadi yang bawahnya negatif, ya, sekarang positif. Karena kan sumber bunyinya bergerak ke kanan. Ingat ya, pengamat harus ada di kiri, sumber bunyi harus ada di kanan. Contoh lagi. Nah, ini pengamat dan sumber bunyi saling menjauh. Benar ya? Kalau saling menjauh berarti kan VP-nya ke kiri, VS-nya ke kanan. Saling menjauh. Ingat, pengamat harus di kiri, sumber bunyi harus di kanan. Saling menjauh seperti ini. VP-nya ke kiri, VS-nya ke kanan. Karena VP-nya ke kiri, maka dia negatif. Sumber bunyi ke kanan, maka VS-nya positif. Maka rumusnya menjadi V sama dengan VP negatif min VP. Nah, VS positif plus VS dikali Fs. Rumusnya. Contoh. Oke. Sebuah kereta api ekspres bergerak melewati stasiun sambil membunyikan sirene 360 Hz dengan kecepatan keretanya ya 20 meter per second. Tentukan frekuensi sirene kereta api yang didengar oleh penumpang di stasiun pada saat A. Kereta memasuki stasiun dan B. Kereta meninggalkan stasiun. Ini ada dua kondisi. Jadi ada kereta ekspres. Ya, kalau kereta ekspres berarti dia tidak berhenti di stasiun, dia lewat. Ya. Ketika lewat ada dua kondisi. Ya, kondisi yang diamati oleh penumpang yang sedang diam di stasiun. Apa? Jadi ada pada saat kereta itu memasuki stasiun. Kalau keretanya memasuki stasiun, berarti kan kereta tersebut mendekati pengamat. Ya, pengamatnya diam, keretanya mendekati pengamat. Atau sumber bunyi mendekati pengamat. Itu kondisi yang A. Atau kondisi yang B, keretanya meninggalkan stasiun. Berarti kan keretanya atau sumber bunyinya menjauhi pengamat, menjauhi penumpang. Jadi kondisi yang pertama adalah mendekati pengamat, kondisi yang kedua adalah menjauhi pengamat. Nah, yang diketahui 360 Hz ini apa sih? Ini kan sumber bunyi, frekuensi sumber bunyi, hingga Fs 360 Hz. Kecepatan 20 apa? Ini kecepatan kereta. Kereta itu kan sumber bunyi, berarti Vs sama dengan 20. Nah, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second. V3. Udah, ini aja yang diketahui. Tinggal kita nanti main tandanya, positif, negatif. Positif, negatif. Jadi yang ditanya adalah frekuensi yang didengar pengamat ketika kereta memasuki stasiun. Ketika masuk stasiun, ini kan artinya sumber bunyi mendekati pengamat. Yang kedua, frekuensi yang didengar pengamat ketika kereta meninggalkan stasiun. Ini kan sama saja dengan sumber bunyi menjauhi pengamat. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi pengamatnya tidak bergerak. Dia diam. Ya, diam berarti VP-nya sama dengan 0. Ya. Kondisi yang pertama itu kan sumber bunyi mendekati. Kalau mendekati berarti ya gambarnya seperti ini. Ya. Dia mendekati pengamat.
Kalau kita lihat di gambar, maka dia kan ke kiri, arahnya ke kiri, maka Vs-nya bernilai negatif. Ya, rumus umumnya kan seperti ini. Ya, rumus umumnya seperti ini. Ya, kita masukkan nilainya, V-nya tetap ada ya, plus minus, V-nya 0 ini. Karena pengamatnya dia, 0 dibagi V min Vs, Vs-nya ada. Maka rumusnya, ya, tadi seperti ini, masukkan angkanya. V-nya berapa? 340. Tambah atau kurang 0 kan tetap 340. Dibagi 340 dikurangi Vs. Vs tadi berapa? Kecepatan sumber bunyinya 20 kecepatan keretanya. Dikali Fs, frekuensi sumber bunyi kan tadi berapa? 360. Jadi sama dengan 382,5 Hz. Ya, jadi rumus di bawah itu negatif karena keretanya bergerak ke kiri. Ingat ya, pengamat di kiri, sumber bunyi di kanan. Jadi frekuensi yang didengar penumpang adalah 382,5. Jadi kalau kita bandingkan dengan frekuensi keretanya, frekuensi kereta itu kan tadi 360 ya. Ketika dia mendekat, ternyata frekuensinya menjadi semakin besar. Mirip ya, kalau kita di pinggir jalan ada ambulan lewat, semakin mendekat, maka frekuensi suruhnya semakin membesar. Nah, seperti itu. Jadi secara logika, kalau dia menjauh, nanti frekuensinya akan semakin mengecil. Nanti yang B itu, frekuensinya akan lebih kecil dari 360. Benar nggak? Coba kita cek. Yang B. Ini yang B ya maksudnya. Yang B, kereta menjauhi stasiun. Berarti kan sumber bunyi menjauhi pengamat. Nah, ini sumber bunyinya tidak lagi mendekati, tapi menjauhi. Menjauhi ke kanan nih. Maka Vs-nya bernilai positif. V-nya tetap 0 karena dia diam. Rumus umumnya seperti ini. Kalau kita masukkan jadi seperti ini, V plus minus 0 tetap atasnya ya, tambah 0. Dibagi dengan V tadi negatif, sekarang jadi positif karena kan dia ke kanan. Ya, dikali Fs. Maka masukkan angkanya. Fp sama dengan 340 dibagi 340 tambah 20. Kali 360. Ini 360, 360 coret, tinggal 40. Jadi, frekuensi sirine kereta yang didengar penumpang ada 340. Benar ternyata bahwa frekuensi kalau dia semakin jauh, maka dia akan kurang dari frekuensi originalnya. Frekuensi originalnya itu kan 360. Ketika dia menjauh, menjadi semakin kecil. Jadi yang A, ketika dia semakin mendekat, menjadi semakin besar. Oke, itu contoh mengenai efek Doppler. Oke, baiklah, sederhana, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk belajar kalian nanti, terutama dalam menjelang ujian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk materi putaran gelombang dan bunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.